Di situ makanya gue rada rempet sama Mr. Eden. Lo pakai heran, kenapa sih netizen semua belain istrinya? Ya lo dong. Hola netizen yang tercinta, anak Emmy mengaku terpaksa ikut Aden Wong demi bisa sekolah. Inilah curhatan anak Emmy yang mengaku terpaksa ikut dengan ayahnya Aden Wong. Adapun putra kedua Emmy sempat mencurahkan isi hatinya sebelum merelakan sang ibu diusir dari rumah. Diketahui anak kedua Emmy itu merupakan anak yang paling dekat dengan sang ibu. Bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu sempat mengaku terpaksa ikut ayahnya dan merelakan Emmy diusir dari rumah. Ia menjadi sosok yang merayu Emmy untuk menuruti perintah Aden Wong. Kepada Emmy, ia berjanji akan kembali menemuinya apabila sudah sukses. Kedekatan Emmy dan anak keduanya juga diakui oleh mantan asistennya Davina. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saya mencoba mencari tahu dan melihat videonya, pemberitaannya, dan respons pertama saya adalah saya menahan diri gitu. Saya tidak langsung kayak oke, I will talk about this topic gitu. Isu ini nih lagi viral gitu ya. Tapi saya menahan diri. Saya coba lihat dulu, pelajari dulu, dan hal yang membuat saya menahan diri adalah karena yang pertama kali kita simak adalah info dari satu sisi gitu ya. Terus kemudian sekarang muncul nih informasi dari sisi yang berbeda gitu, dari point of view yang berbeda ya. Tapi yang teman-teman perlu ketahui adalah saya nggak mau terjebak dengan isu perselingkuhan, orang ketiga dan sebagainya ya. Karena saya justru lebih concern dengan kesehatan mental anak-anaknya Ibu Emmy dan kesehatan mentalnya Ibu Emmy. Gitu, itu yang menjadi concern saya. So, saya nggak akan berkomentar apa-apa nih tentang kasus ini, dan saya mengajak teman-teman untuk tidak menjudge, tidak menghakimi, dan lebih baik kita berkomentar yang positif. Kalau nggak bisa memberi komentar yang positif, lebih baik diam. Kita boleh berpendapat, tapi kita jaga komentar kita agar tidak menghakimi orang, karena kita nggak ada di posisi mereka, kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita tadi cuma penonton gitu ya, netizen itu cuma audience aja gitu. Kita penonton dalam kehidupan orang. So, ya sudah, kita boleh berpendapat, kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan menghakimi deh gitu ya. Kayaknya sekarang kita perlu belajar menjadi penonton, jadi audience, jadi netizen yang lebih dewasa, lebih bijak, lebih smart gitu ya. Oke, mudah-mudahan kasusnya cepat beres, cepat terselesaikan ya. Dan please banget fokusnya ke kesehatan mental si anak, kesehatan mental Ibu Emmy. Kalau buat saya sih itu yang paling penting. Oke, kita doain sama-sama biar kasusnya cepat terselesaikan dan mereka baik-baik aja ya. Take care guys. Awalnya gue juga bingung ya, kok anak pertamanya waktu di rumah sakit histeris kayak begitu. Tapi gue putusin untuk denger Emmy dengan seksama. Makanya gue pantengin podcastnya Denny Sumargo, podcast Ibu Grace Tahir, Dr. Richard, lalu terakhir sama Hansol di Korea Reumit, dan bagus pakai bahasa Korea. Biar netizen Korea juga tahu jalan ceritanya. Nah gini, kenapa gue lebih percaya sama Emmy? Cara dia menyampaikan. Ya nggak? Dia tuh ya kalau lagi di interview matanya fokus, nggak belalakan kemana-mana gitu, dan emosinya tuh disampaikan dengan baik. Jadi gue bisa melihat betul kepedihan seorang istri dan seorang ibu digituin, dan itu gue nggak dapat di suaminya maupun anak-anaknya. Mari kita bahas. Gue nggak ngerti device apa yang dipakai suami dan anak-anaknya. Kadang gini nih, tangan kiri gue ini jadi terlihat kayak tangan kanan, padahal itu tangan kiri. Tapi yang gue lihat selama di podcast, lirikan mata suaminya tuh ke bawah, ke samping, agak lama. Yang anak pertama, melihatnya ke atas gitu, lalu ngeliat juga ke samping, agak lama. Gak tau ya, yang pakar ekspresi coba jelaskan itu maksudnya kayak gimana. Cuman bagi gue itu sangat tidak natural. Nah, muncul nih sekarang pagi-pagi gue lihat ada video dari anak kedua, makin blunder dong. Mari kita bahas 3 hal yang blunder. Pertama, ini anak seolah-olah mau ngasih tahu saya cuma sendirian nih di ruangan. Secara singkat dia kasih lihat keadaan kondisi ruangan dia. Wah sendiri nih ya. Awal-awal sih sepi suaranya, tapi pas tangan dia lagi begini dong, ada bunyi tuh kresek-kresek, kayaknya kayak kantong plastik snack baru dibuka dan isinya dikocok-kocok. Itu ada siapa itu di situ? Berarti Anda tidak sendiri. Kedua yang bikin blunder, si bocah nomor 2 ini tiba-tiba keceplosan ngomong ada new mother. Berarti bener dong yang Emmy bilang suaminya selingkuh. Karena kemarin di podcastnya Dr. Richard, dia ditanya selingkuh apa kagak.
kagak bisa ngomong kan gitu, muter. Orang mah yang benar, enggak dok, saya nggak selingkuh, saya bisa buktikan saya nggak selingkuh. Dia nggak bisa ngomong. Emi ada buktinya, chat-chatan dia dulu sama selingkuhannya, ada saksi matanya. Nah ini anaknya keceplosan, nah dia nuduh Emi selingkuh, ada buktinya nggak ya? Lalu andai pun dia bilang, oh iya kan Emi duluan yang selingkuh, lalu lu membalas selingkuh dengan selingkuh. Katanya bapak yang baik memikirkan tentang anak-anaknya, mental health-nya. Kok kayak gitu? Nah ketiga yang blunder di video itu anak kecil umur 9 tahun. Tahu dari mana dia hal-hal detail tentang keributan bapak ibunya gitu. Kok si anak bisa bilang ibunya nggak melayani suaminya dengan baik? Hah? Masa sih anak sekecil itu bisa ngerti kayak gitu-gituan? Lalu tahu lagi katanya ibunya kerja sama ini pria-pria yang suka main ke rumahnya nggak dibayar. Tahu dari mana coy? Kalau itu bukan ajaran bapaknya. Sebenarnya kalau mau diperhatikan bahasa Inggrisnya dengan baik, tuh anak keceplosan sih. Tahu itu dari bapaknya. Sekarang logikanya, orang tua macam apa membahas hal-hal kayak gitu sama anak di bawah umur? Lalu kenapa selalu anak-anaknya dimajukan untuk mengklirkan nama dia? Ini aneh nggak? Emangnya Anda nggak bisa speak up untuk diri sendiri? Ngapain ngelipetin anak? Woi, masalah Anda sama istri itu urusan Anda. Harusnya Anda tuh ke konselor pernikahan kek, ke psikolog kek, ngapain kek? Jangan libetin anak, itu tidak etis. Nggak ada tuh namanya bekas ibu sama bekas bapak. Di situ makanya gue rada rempet sama Mr. Eden. Lo pakai heran, kenapa sih netizen semua belain istrinya? Ya lo dong coba berusaha untuk dibela dengan memberi bukti yang jelas. Ngomongnya jangan muter-muter. Logika lo cacat. Lo sama anak lo ngomongnya sama, ibunya never. You said never mengurus anak. Tapi di sisi lain lo bilang dulu anak lo nilainya straight A. Nah bisa straight itu gimana? Sedangkan lu VP, lu sibuk. Yang ngajarin tuh anak siapa? Gue tanya. Sekarang giliran prestasi anak yang menurun, lu salahin lagi ibunya. Padahal lu di podcast ngomong, gue sebagai VP pun sibuk-sibuk gini, gue ngurusin anak kok, ngasih vitamin, masak ini itu. Lu jangan kayak gitu dong. Beneran never. Jangan gunakan kata-kata itu dalam masalah perkawinan. Never. Are you sure? Never. Istri lu aja ya masih bilang lu tuh pria yang baik, ayah yang baik. Lu tuh sebenarnya awal-awalnya tuh yang membuat dia jatuh cinta sama lu karena lu cerdas. Ini semua berubah semenjak ada si itu tuh. Kalau lu kan enggak, lu memberi kesan 16 tahun ini enggak ada bagus-bagusnya. Kalau enggak ada bagus-bagusnya ya ngapain nunggu 16 tahun bikin anak 4. Itu loh kenapa kita tuh nggak ngerti jalan pikiran lu gitu pak. Kalau lu mau dibelain siapkan bukti. Kalau ngomong yang bener, jangan mencela-mencela, gestur tubuhnya yang bener. Dan jangan gunakan lagi anak-anak untuk ngebela lu. Gak adil. Oh iya, ada yang kelupaan. Gue dapat keterangan dari YouTube. Dr. Richardnya bilang yang menghubungi dia untuk klarifikasi soal kasus Emi itu anaknya Emi yang nomor 1. Koplak gak sih? Kok anak sekecil itu bisa kepikiran? Coba yuk kita hubungi Dr. Richard untuk klarifikasi soal papaku. Lalu dia bisa dapat nomor kontaknya itu dari mana? Coba, poing. Lalu anehnya di YouTube Dr. Richard bilang, aku mau kasih kamu nomor aku ya, biar kalau ada apa-apa aja kamu bisa hubungin aku. Tepot. Ini yang nyambung gimana nih? Yang bener yang mana ceritanya? Bingung ya. Masalah Ami dan Eden Wong kayaknya belum dapat jalan keluar ya. Kayaknya makin rumit deh setelah anaknya ini ikut tampil dan membuka aib keluarganya sendiri. Ini rada aneh ya kepada Eden Wong nih. Aku pingin banget bertanya, kenapa kamu menjadikan kedua anak kamu ini menjadi tameng masalah kehidupan kamu sendiri? Padahal ini masalahnya ini adalah sebenarnya masalah ringan, masalah keluarga, masalah suami istri, masalah orang tua. Kenapa kamu seret-seret kedua anaknya ini untuk tampil di sosial media? Malah seluruh dunia bisa menandai kedua anak Anda. Anda pernah bilang bahwa Anda sangat menjaga anak Anda ini dari kehidupan yang jahat lah gitu katakan. Tapi mana buktinya? Ini malah Anda menyorong
kedua anak Anda ini dipublish menjadi tameng dari masalah Anda sendiri. Masalah ini adalah masalah rumah tangga loh. Hanya masalah Anda, Ami dan Eden Wong. Bukan masalah dunia, bukan masalahnya Indonesia, Singapura, dan Korea, tapi masalah Anda berdua. Kenapa tidak dibawa ke pengadilan? Kenapa Anda takut pergi ke pengadilan? Ada apa? Apa tidak punya bukti? Atau bagaimana? Kenapa malah membuat kericuhan di negara orang lain? Kamu bisa menjawab, lah kan gara-gara Ami. Iya, tapi gara-gara Ami berbuat seperti ini, kenapa? Kenapa Anda boyong keempat anak Anda dari negara Anda ke sini? Padahal dia kan harus sekolah kali ya. Ada hal harus ke dokter yang masih bayi ini kan? Pasti kalau di sini tuh biasanya sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali harus rutin ke dokter. Dan kamu bawa ke sini, siapa yang menjadi pengganti ibunya dari anak-anak ini? Nggak akan ada yang bisa menggantikan. Ibunya tetap Ami. Kamu harus sadarlah. Jika kamu sedang dimabuk cinta, benar yang dikatakan Ami, tanggalkan dulu. Selesaikan dulu masalah ini. Pulang dulu ke Singapura, selesaikan. Di sana, pengadilan Singapura pasti akan the best untuk bisa menyelesaikan masalah Anda. Dan anak-anak Anda ini akan berada di orang yang tepat. Bukan Anda yang memilih ini. Dengan cara Anda membawa atau menyuruh anak Anda untuk bicara di publik, di sosial media, aku merasa bahwa Anda bukan orang tua yang tepat untuk menjaga anak-anak Anda. Saya seorang ibu. Jikalau suami saya misalnya ya, berbuat seperti Anda, mungkin saya akan lebih dari Ami. Jadi masalahnya kebijakannya, kebijaksanaannya ada di suaminya. Sekali lagi aku hanya mau bilang bahwa ini bukan masalah negara. Ini masalah kalian berdua, masalah rumah tangga, masalah orang tua yang mau selesai, selesaikan. Bukan di sini, di pengadilan. Pengadilannya bukan di sini, di Singapura. Kalau mau bawa Hotman Paris, mau pengacaranya siapa aja, itu boleh, bebas. Tapi pengadilannya di sana, bukan di sini. Coba selesaikan dulu ya. Kasihan anak Anda, jangan sampai tampil lagi. Bahaya, kalau tampil lagi pasti netizen Indonesia. Baca deh siapa netizen Indonesia, pasti Eden Wong tahu. Aku nggak akan bilang kasihan Ami, nggak akan. Karena kebijakannya ada di Eden Wong. Ami nggak usah dikasihani. Netizen seluruh Indonesia pasti menjaganya. Sekarang aku hanya bilang, perwakilan dari mak-mak nih seluruh Indonesia, buat Eden Wong yang terhormat ya, buat laki-laki yang paling the best, yang punya selingkuhan paling cantik, yang katanya selebritis. Hah? Selebritis? Selebritis? Masa? Aku selebritis dong kalau gitu, ya kan?